Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa resmikan rumah adat Tongkonan Toraja di Kabupaten Bovendigul. Rencana pembangunan Monumen Titik Nol atas inisiatif Kapolres Bovendigul dihentikan sementara oleh masyarakat adat Wambon karena dinilai menyasar tempat sakral. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Roman Agnesya Parmase dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Sabtu 21 Juni 2025. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa resmikan rumah adat Tongkonan Toraja di Kabupaten Bovendigul. Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menyebut rumah adat Tongkonan sebagai tempat representatif budaya, agama, dan pemerintah. Hal itu disampaikan Paskalis di sela-sela sambutannya saat menghadiri syukuran rumah adat Toraja yang dibangun oleh Nixon Pampang di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa mengajak warga Toraja di Kabupaten Bovendigul bersinergi dan membangun Kabupaten Bovendigul dan Provinsi Papua Selatan ke depan. Menurutnya, sebenarnya secara luas Tongkonan boleh dikatakan sebagai tempat representatif untuk budaya, agama, dan pemerintah. Rumah Tongkonan juga disimbolkan sebagai tempat membicarakan kelestarian adat istiadat suku Toraja dan bagaimana untuk membangkitkan keagamaan dan semangat spiritual. Rumah Tongkonan juga dijadikan tempat mengenal asal-usul budaya keturunan sebagai orang Toraja. Lanjut Imadawa, rumah adat atau Tongkonan ini sudah diresmikan, sudah direstui oleh leluhur tanah ini. Oleh sebab itu, semua tumpangan tangan hamba-hamba Tuhan menandakan bahwa tempat ini kudus, suci, agung, dan mulia. Siapapun yang memijakkan kaki di tempat ini wajib untuk tanggalkan alas kakinya, karena tempat ini sudah kudus dan diberkati. Tongkonan sebenarnya itu secara luas boleh dikatakan bahwa tempat representatif untuk budaya, untuk agama, dan untuk pemerintah. Di situ tempat untuk kita berdiskusi, di situ tempat untuk kita membicarakan terkait hal-hal positif, terkait bagaimana generasi kita yang akan bertumbuh dan berkembang, yang akan memimpin daerah ini ke depan. Dan di situ berbicara bagaimana kelestarian adat istiadat kita, bagaimana kita membangkitkan semangat keagamaan, semangat spiritualitas kita. Dan tempat itu juga membangkitkan kita bagaimana kita mulai mengenal asal-usul keturunan dan budaya serta adat istiadat kita. Intinya, hari ini rumah adat ini atau Tongkonan ini sudah diresmikan. Dan hari ini juga rumah adat ini sudah direstui oleh leluhur di Bovendigul ini. Oleh sebab itu, semua tumpangan tangan hamba-hamba Tuhan tadi menandakan bahwa tempat ini adalah kudus, suci, agung, dan mulia. Jadi siapapun yang pijakan kaki di tempat ini wajib untuk tanggalkan alas kakinya. Saya ulangi lagi, siapapun yang pijakan kaki di tempat ini wajib untuk tanggalkan alas kakinya. Dirinya juga menambahkan kegiatan hari ini bukan kegiatan seremonial belaka, bukan kegiatan euforia, berfoya-foya, atau kegiatan pameran kekayaan dari keluarga besar Nixon Pampang. Tetapi kegiatan ini harus dipetik makna yang terdalam adalah bagaimana membangkitkan keberagaman, perbedaan menjadi satu kesatuan yang nantinya kita merajut kasih membangun Bovendigul. Dirinya juga meminta izin kepada DPRD dan pemerintah daerah, baik seluruh masyarakat adat Kabupaten Bovendigul dan seluruh ketua lembaga masyarakat adat.
Jika pemerintah daerah tidak menjadikan Tongkonan ini sebagai destinasi wisata, maka pihak pemerintah provinsi akan mengambil alih untuk menjadikan Tongkonan sebagai ikon wisata Provinsi Papua Selatan. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa juga berharap Tongkonan ini dijadikan sebagai pemicu, motivasi, dan roh untuk bagaimana lembaga masyarakat adat Kabupaten Bovendigul bersinergi dengan DPR dan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk membangun rumah adat lembaga masyarakat adat Bovendigul, yang salah satu contoh dimulainya dari rumah Tongkonan ini. Rumah Tongkonan ini sebagai tamparan kepada pemerintah daerah sekaligus masyarakat adat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, Ketua Ikatan Keluarga Toraja Yohanes Take mengatakan bahwa kehadiran Rumah Tongkonan Toraja ini bukan suatu membanggakan kemampuan suku Toraja dan juga tidak ingin melampaui suku asli Bovendigul. Akan tetapi pembangunan rumah adat Tongkonan ini adalah salah satu bentuk keberhasilan pembangunan Kabupaten Bovendigul. Hal tersebut dikatakan Ketua IKT Bovendigul Yohanes Take. Dalam sambutan, dirinya mengatakan bahwa kehadiran rumah ini bukan suatu membanggakan kemampuan suku Toraja dan juga tidak ingin melampaui suku asli Bovendigul. Akan tetapi pembangunan rumah adat Tongkonan ini adalah salah satu bentuk keberhasilan membangun Kabupaten Bovendigul dengan ditandai resminya pembangunan rumah Tongkonan. Dirinya menyebutkan bahwa rumah adat Tongkonan Toraja baru 2 berdiri di tanah Papua, salah satunya di Kabupaten Manokwari, yang sudah menjadi destinasi wisata masyarakat Manokwari, dan di Papua Selatan sendiri yaitu Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Dirinya juga menyatakan bahwa sebagai simbol keberhasilan suku Toraja di daerah ini, maka daerah ini tidak menjadi tempat kedua bagi suku Toraja. Tetapi suku Toraja sendiri menganggap bahwa daerah ini menjadi daerah di mana mereka harus membangun seperti tanahnya sendiri. Saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kepada seluruh pemerintah yang ada di Papua Selatan, bahwa kehadiran rumah ini bukan suatu membanggakan kemampuan orang Toraja, bukan suatu akan ingin melampaui adat budaya daerah, tetapi kehadiran kami di sini diberkati Tuhan di sini dan juga bersyukur di sini turut serta dalam membangun daerah ini. Salah satu contohnya adalah membangun rumah adat ini. Rumah adat ini baru 2 di Papua, 1 di Manokwari yang sudah menjadi destinasi wisata, dan di Papua Selatan hari ini ada di tempat ini. Inilah bukti nyata bagi kami orang Toraja, bagi keluarga besar Bapak Nixon, bahwa kami tidak menomorduakan Bovendigul, kami tidak menganaktirikan Bovendigul, tetapi kami merasa bahwa inilah daerah kami yang harus kami bangun sama dengan di tanah Toraja. Yohanes Take juga mewakili seluruh warga Ikatan Keluarga Toraja di Bovendigul untuk memberi apresiasi kepada keluarga Nixon Pampang yang telah membangun dan menyediakan tempat ini sebagai simbol kebersamaan dan kebesaran orang Toraja yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Sementara itu, pejabat Bupati Bovendigul Letsi Romel Wagyu menambahkan bahwa rumah adat Tongkonan ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol autentik, warisan leluhur, dan identitas budaya masyarakat Toraja yang sangat berharga. Rumah adat Toraja mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap tradisi. Pembangunan dan pelestarian rumah adat Tongkonan seperti ini merupakan bagian penting dalam menjaga kearifan lokal, agar tidak tergerus oleh arus modernisasi yang kini berkembang pesat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, syukuran rumah adat Toraja bukan hanya sekedar bentuk rasa syukur, tetapi juga menjadi wahana penting dalam masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya Toraja. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai adat, spiritual, kebersamaan, serta identitas lokal terus dihidupkan, diwariskan dari generasi ke generasi. Selaku pemerintah daerah, saya mengharapkan kegiatan seperti ini
atau syukuran Rumah Adat Toraja dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali rasa cinta masyarakat terhadap budaya dan terus dilestarikan sebagai bentuk nyata dari kehormatan terhadap budaya dan warisan leluhur masyarakat Toraja. Sebagai pemerintah daerah, dirinya memberikan apresiasi kepada keluarga Nixon Pampang dan seluruh masyarakat adat Toraja di Bovendigul. Semoga rumah adat ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan warga Toraja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya, tempat bermusyawarah, serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat Bovendigul. Lexi Romel Wagyu menyatakan dukungan penuh terhadap pelestarian daerah dalam berbagai bentuk, termasuk pelestarian arsitektur nasional, bahasa adat, hingga upacara adat yang syarat akan nilai filosofi, serta pelestarian adat suku lainnya. Dirinya menegaskan bahwa syukuran Rumah Adat Toraja ini bukan sekedar ungkapan rasa syukur, melainkan wahana penting untuk menjaga kelestarian budaya Toraja. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai adat spiritual, kebersamaan, serta identitas lokal terus dihidupkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lexi Romel Wagyu juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga warisan leluhur agar warisan ini dapat diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Semoga dengan hadirnya Rumah Adat Toraja ini dapat membawa berkah, kedamaian, dan juga rumah adat ini penuh dengan cinta, kasih, dan persatuan ikatan keluarga Toraja serta seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Bapak Mama dan Saudara dong semua, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Rencana pembangunan Monumen Titik Nol atas inisiatif Kapolres Boven Digul dihentikan sementara oleh masyarakat adat Wambon karena dinilai menyasar tempat sakral. Ketua terpilih Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya, Rufus Burok, menilai langkah inisiatif Kapolres Boven Digul dalam rencana pembangunan Monumen Titik Nol sangat baik. Namun hal itu tidak melibatkan pihaknya dalam rencana pembangunan tersebut, sehingga pekerjaan itu dihentikan untuk sementara waktu. Ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya keadaan baik-baik saja. Yang sedikit ada masalah, masyarakat pribumi terutama suku Wambon, mereka kebetulan melihat bahwa di titik nol ini, tepat di as pusaran ini, ada pembongkaran tempat untuk pembangunan mungkin monumen kah seperti itu, sehingga masyarakat ada melakukan melihat sikap, ambil sikap untuk mengetahui sebenarnya ada apa gitu. Dan maka saya diberitahu, kami coba datang untuk cek di sini, kira-kira ini mau diapakan gitu. Nah, penjelasan yang kami terima dari mereka yang melaksanakan kegiatan ini adalah bahwa memang ini hanya merupakan sebuah inisiatif dari Bapak Kapolres kita. Untuk tujuan utama adalah memperindah Kota Tanah Merah, terutama di areal pusaran ini, di mana ketika kawasan ini mulai dibangun sebagai titik awal, itu masyarakat menyerahkan dengan ritual, dengan tradisi yang begitu dahsyat luar biasa, dan itu tradisi asli, sehingga apabila ada perubahan di sini, masyarakat mengharapkan sebuah komunikasi yang baik untuk dibangun baik-baik sesuai dengan harapan masyarakat, terutama ikon Boven Digul menggambarkan ciri suku pribumi yang ada di sini. Selain itu, Rufus juga menegaskan bahwa titik nol adalah tempat sakral yang tidak boleh dibangun oleh pihak manapun atas seizin masyarakat adat Wambon. Pasalnya, tempat tersebut pernah dibuat ritual adat oleh 3 suku besar, yaitu suku Muyu, suku Wambon, dan suku Awuyu sejak tahun 1988. Lanjutnya, ia menambahkan bahwa pembangunan monumen di areal titik nol menjadi harapan besar juga bagi masyarakat Wambon. Selain itu, Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya menginginkan pemimpin atau bupati yang mengerti budaya adat setempat, sehingga pembangunan tersebut sesuai dengan ciri khas masyarakat pribumi. Sementara itu, perwakilan masyarakat adat Wambon, Stefanus Amote, yang juga salah satu orang tua yang masih hidup dan yang telah menyaksikan ritual yang pernah dibuat pada tahun 1988 di areal titik nol, menjelaskan bahwa rencana pembangunan monumen titik nol yang didorong oleh Kapolres Boven Digul tidak tepat. Hal itu dimaksudkan agar rencana pembangunan monumen titik nol tersebut seharusnya dibangun oleh pemerintah daerah. Stefanus berharap semestinya orang Wambon sendiri yang harus membangun monumen tersebut, sehingga rencana pembangunan tersebut tepat sasaran karena sesuai dengan ciri khas atau simbol dari ketiga suku, yaitu suku Muyu, suku Wambon, dan suku Awuyu. Tempat ini, tempat lingkaran ini belum jadi kabupaten, masih zaman distrik baru dibangun ini. Tahun 1588. Doser ia selesai baru. Awuyu, Mandobo, itu karena kali Mandobo ya, dia orang bilang Mandobo, sebenarnya Wambon. Muyu, Awuyu baru. Derma ini, lingkaran ini. Derma selesai, baru. Tiap 4 penjuru mata ini dia punya ketua-ketua suku sudah ada, sehingga sudah sepakat untuk pemerintah ini, bupati siapa yang naik baik, orang Wambon berarti dia harus bangun sesuai versi orang Mandobo, Muyu, Awuyu. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan.
Sementara itu, Bapak Mama dan Saudara dong semua, diskusi lintas sektor unit pelaksana teknis daerah Puskesmas Ambatkui bersama masyarakat dari kelima kampung. Dalam pertemuan tersebut diharapkan masalah pelepasan tanah adat harus diselesaikan bersama demi suksesnya pelayanan kesehatan di distrik Ambatkui. Kepala Distrik Ambatkui, Leorius Agus Sutikno mengatakan pihaknya hadir dalam pertemuan tersebut untuk memastikan bahwa harus ada keputusan bersama terkait permasalahan pemalangan 2 unit barak medis di Kampung Anyumka. Oleh karena itu, menurutnya permasalahan itu ada pada pemilik ulayat dan mantan Kepala Puskesmas Ambatkui yang lalu. Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa Puskesmas Ambatkui memang selama ini beroperasional di Kampung Anyumka, dan memang ada bangunan lama tapi sudah tidak layak pakai sehingga 5 tahun lalu dari pemilik ada serahkan tempat untuk buat 2 bangunan baru dan sudah dibangun, itu sekitar kurang lebih 800 meter dari Kampung Anyumka. Nah, 2 bangunan ini memang sempat bermasalah karena rupanya ada janji dengan kampus lama bahwa beliau akan berikan sedikit mungkin uang permisi, namun sampai sudah 5 tahun ini belum diberikan. Dan itu akhirnya dari pemilik mereka palang 2 bangunan ini, 2 barak medis ini, dan selama itu tidak digunakan, dan pegawai puskesmas mereka gunakan bangunan yang di atas tapi sudah tidak layak pakai lagi, sudah banyak kerusakan di mana-mana. Akhirnya untuk mengatasi masalah ini diadakan pertemuan lintas sektor dari Puskesmas Ambatkui mengundang beberapa stakeholder termasuk distrik Ambatkui sendiri, dinas kesehatan dan dinas pertanahan dan juga kepala kampung dan pemilik dan juga masyarakat di distrik Ambatkui, dan akhirnya ditemui kesepakatan bersama dalam berita acara bahwa untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Ambatkui, pemilik telah mengizinkan untuk petugas medis gunakan 2 bangunan yang selama ini dipalang. Agus Sutikno juga menyebutkan bahwa masyarakat pemilik ulayat merasa bahwa hak-haknya selama ini tidak ditepati sehingga mereka melakukan pemalangan terhadap 2 unit bangunan puskesmas tersebut. Pada pertemuan lintas sektor unit pelaksana teknis daerah puskesmas yang dilakukan di Aula Gereja Santa Tresia kilometer 1 telah menghasilkan kesepakatan bersama terkait pembayaran uang permisi serta membuka kembali pemalangan 2 unit bangunan puskesmas di Kampung Anyumka, distrik Ambatkui. Selanjutnya saya bisa sampaikan tentang tanah adat yang mana kami sudah kasih. Tanah adat yang kedua. Jadi pada saat itu kesepakatan dengan Pak Kapus sudah sepakat bahwa izin bangun sudah ada, tanah adatnya sudah ada. Nah, namun sampai saat ini memang kita sudah komunikasi dengan Pak Kapus, tapi belum ada jawaban untuk kami sebagai pemilik tanah adat. Soalnya kan kami ini sesuai dengan tanah adat ini kan kita kasih tanah ini betul-betul dengan hati, kami kasih untuk bangun. Sebab kami sangat utamakan kesehatan di kampung kita, khususnya di Ambatkui. Hingga hanya dengan adanya belum ada negosiasi oleh Pak Kapus kepada kami, selama ini memang ada juga tapi janjinya tipu, janji tipu. Maka itu kita menjadi ingatan hingga kami bilang, wah ini tidak bisa. Kalau soal kita mau kasih Bapak ambil kembali tanah adat kami, boleh. Kenapa? Ini kami sudah janji tipu, begitu. Jadi hanya kami tidak mau dengan pengalaman kami yang lalu, itu yang tidak. Kalau memang kesepakatan kita ini sudah ada dan memang betul-betul tahun depan bisa tanggung jawab soal hak dusun, hak pemilik dusun, maka siap dibangun. Kalau memang janjian tahun depan sampai dengan bulan 12 atau mungkin habis tahun begitu, memang kami tidak izin bangun lagi. Kepala Distrik Ambatkui berharap dalam pertemuan ini harus ada solusi yang pasti dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat pemilik ulayat, sehingga aktivitas pelayanan kesehatan di Distrik Ambatkui bisa kembali berjalan dengan lancar karena masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan. Salah satu perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat Marga Tanuyap Agapitus Imap menjelaskan bahwa terkait pemalangan 2 unit bangunan barak medis di atas tanah adatnya itu benar. Pasalnya pihaknya selama ini merasa ditipu oleh mantan Kepala Puskesmas Ambatkui, sehingga dirinya berharap dalam pertemuan tersebut harus jelas terkait pembayaran hak mereka. Selain itu dalam pertemuan juga telah disepakati bersama
terkait pembukaan pemalangan, serta proses pembayaran yang disepakati akan dibayarkan pada perubahan anggaran APBD tahun depan. Selanjutnya, setelah melakukan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh 5 kepala kampung dan juga pemilik hak ulayat Marga Tanuyap serta kepala distrik demi kelancaran pelayanan kesehatan di distrik Ambat Kui. Dan Gapitus berjanji akan membuka pemalangan pada 2 unit bangunan barak medis yang dipalang atas tanah ulayatnya. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke info selanjutnya. Antusiasme masyarakat terhadap lomba yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Boven Digul tampak begitu tinggi. Berbagai kalangan mulai dari pelajar, pemuda hingga masyarakat umum turut berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat tersebut. Benyamin Murumere merasa dengan adanya perlombaan atau event seperti ini dapat meningkatkan minat dan bakat daripada pemuda dan pemudi di Kabupaten Boven Digul, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal negatif, seperti miras, narkoba, dan sebagainya. Menurut Benyamin,
Dengan adanya perlombaan atau pertandingan ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan baik antara pemuda-pemudi maupun berbagai golongan di Kabupaten Bovendigul. Benyamin mengungkapkan bahwa lomba-lomba seperti ini harus terus dilakukan untuk memanfaatkan talenta-talenta dari putra-putri daerah yang sudah ada sehingga dapat tampil di ajang nasional maupun internasional. Sebagai masyarakat, Benyamin mengungkapkan bahwa dirinya ikut merasakan euforia dari antusias pendukung setiap tim dengan yel-yel dan gerakan yang dibuat untuk mendukung tim kesayangan mereka masing-masing. Kalau perlombaan itu bagus kan untuk meningkatkan minat dan bakat daripada pemuda dan pemudi di Kabupaten Bovendigul sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, hal-hal ini miras dan sebagainya. Jadi ini sangat positif. Kalau hubungan antara masyarakat dengan Polres, ya itu sebenarnya tujuan nanti ada kesatuan dalam meningkatkan dalam pertandingan atau perlombaan apapun yang dilaksanakan oleh instansi yang ada dalam event-event ini sebenarnya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan baik itu antara pemuda dan pemuda, baik itu maupun berbagai golongan sebenarnya. Itu menurut Bapak lomba-lomba seperti ini harus terus diadakan? Sesungguhnya sangat positif untuk diadakan karena itu kalau terus pasif bagaimana generasi ini lebih baik? Bagaimana generasi ini bisa tampil di ajang-ajang yang paling. Terakhir, Benyamin menyampaikan harapannya dari pemilihan umum nanti terpilih pemimpin yang mempunyai jiwa membangun dari semua aspek. Karena ada peribahasa mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Jiwa dibangun dengan membuat event-event seperti ini dan tubuh dibangun dengan membuat proyek-proyek pembangunan sehingga keduanya seimbang. Tim Liputan Digul TV Toran melaporkan. Selain itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan kembali 11 siswa yang telah mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM kepada orang tua masing-masing. Program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan menengah berkualitas bagi siswa-siswi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kabupaten Bovendigul pun telah turut berpartisipasi mengikuti program Afirmasi Pendidikan Menengah ADEM sejak tahun 2013 silam. Sedangkan untuk tahun 2025, pihak kementerian telah mengembalikan 43 siswa-siswi lulusan ADEM Angkatan 11 asal Provinsi Papua Selatan, termasuk 11 siswa dari Kabupaten Bovendigul. Penanggung jawab ADEM Kabupaten Bovendigul, Alena Kutumun, menyampaikan bahwa pihak kementerian telah menyerahkan para siswa-siswi tersebut kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan pada beberapa waktu yang lalu. Dan pada beberapa waktu yang lalu, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan kembali para siswa-siswi tersebut kepada orang tua. Dan siswa ADEM dari Bovendigul, ini mereka semua bersekolah di Provinsi Jawa Tengah dan disebarkan ke beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini mereka telah hadir untuk melangsungkan serah terima siswa ADEM. Pada saat itu kepala dinas telah menyerahkan atau orang tua telah menyerahkan kepada pemerintah dan kepala dinas telah terima dan sudah melepaskan untuk berangkat menyelesaikan pendidikannya di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Dan hari ini 3 tahun sudah berlangsung, mereka ada lagi di sini untuk diserahkan kembali dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Kepala Dinas Pendidikan akan menyerahkan kembali siswa-siswi ini kepada orang tua, menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya kembali. Para siswa-siswi yang dikembalikan ke orang tua telah menyelesaikan program ADEM selama 3 tahun secara tersebar pada sekolah-sekolah di beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.